Kobaran api dan beberapa suara ledakan terdengar dari rumah mewah berlantai 3 di Jalan Pisangan Baru Tengah, Matraman, Jakarta Timur. Warga yang panik berusaha menyelamatkan harta benda mereka, termasuk menggotong kendaraan. 15 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas. Kebakaran juga melanda mal pelayanan publik Kota Pekanbaru Riau Minggu pagi. 8 armada pemadam kebakaran Kota Pekanbaru diturunkan ke lokasi. Sebagian arsip di lantai 2 ludes terbakar dan tidak bisa diselamatkan lantaran seluruh bangunan pada bagian atas dilalap api. Lantai 2 lantai 3 udah pasti habis ini. Penyebabnya tentu belum tahu kita. Belum tahu apakah listrik. Ya. Tapi kalau kita lihat kantornya memang kantor udah kantor lama. Sejak mungkin instalasi juga sudah tua. Tapi lebih nanti kita panggil tim dari Indonesia lah ya. Forensik nanti untuk melihat dari mana sumber api sebenarnya. Kurang lebih 2 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun besarnya kerugian material belum diketahui. Pertamina Pelumpang kembali teridentifikasi. Sepasang pengantin menggelar pernikahan di antara puing-puing kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Halo, selamat malam pemirsa. Pertamina berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan santunan korban yang terdampak kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Minggu sore, Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali berhasil mengidentifikasi 1 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Korban bernama Iriana berusia 61 tahun berhasil diidentifikasi melalui rangkaian pemeriksaan sidik jari, susunan gigi, dan catatan medis. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Sebelumnya pada Minggu pagi, anak korban datang menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menyerahkan identitas sang ibu untuk mencocokkan data yang dibutuhkan tim dokter untuk diidentifikasi. Diminta syarat-syaratnya itunya tentang data-data orang tua saya, maksudnya berarti dibikin forensik ya, di data-data forensiknya, minta foto almarhum sama gigi, terus sama ciri-cirinya, itu aja sih.
Rencananya pihak keluarga akan memakamkan korban di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari lokasi kebakaran, yakni di Jalan Bendungan Melayu RT 06 RW 01 Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Hingga kini tercatat masih ada 13 kantong jenazah lainnya yang belum teridentifikasi. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part. Di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman di wilayah Pelumpang akibat terbakarnya pipa gas dari depo Pertamina yang berjarak tidak jauh dari pemukiman warga. Kebakaran terjadi pada Jumat malam dan menghanguskan puluhan rumah warga yang berada di sekitar depo. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 3 dini hari. Dari kejadian ini belasan korban tewas, puluhan luka berat dan luka sedang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yulia Lorena, Aristiawan, iNews melaporkan. Pasca otopsi dan identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Iriana, seorang wanita lansia yang jadi korban kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara, dimakamkan. Peti mati yang berisi jenazah Iriana, korban kebakaran Pelumpang, dibawa para kerabat ke tempat pemakaman keluarga yang berada di kawasan Tanah Merah, Pelumpang, Koja, Jakarta. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman korban yang berusia 61 tahun ini. Keluarga tak menyangka korban tewas dalam kondisi mengenaskan saat kebakaran. Korban berada di dalam kamar mandi rumahnya, sementara keluarganya sudah berlarian menyelamatkan diri. Sementara itu Pertamina berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan santunan korban yang terdampak. Tim gabungan telah dibentuk untuk mencari penyebab kebakaran. Pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Pertamina membentuk tim investigasi gabungan dengan PT Pertamina Patraniaga. Tim gabungan ini akan menginvestigasi penyebab kebakaran sekaligus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Pertamina juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan serta memberikan santunan bagi korban yang terdampak. Kami ingin menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal, juga kepada korban yang sedang melalui perawatan. Seluruh biaya sampai dengan dinyatakan sembuh dan bisa pulang dan beraktivitas seperti biasa. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri BUMN Erick Thohir melihat langsung kondisi para korban yang mengungsi di tenda darurat. Jokowi memerintahkan Menteri BUMN dan Pemprov Jakarta segera mencari solusi pasca kebakaran depo Pelumpang. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi dan juga korban kebakaran Pelumpang, sudah ada Jen Cahyani di Posko PMI dan Salam Rahmat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat malam, Salman. Salam. Ya, Salam.
Sudah berapa jenazah baik, sampai selamat saat malam, ini Irfan dan yang juga dapat pemirsa. diidentifikasi? Hingga saat ini korban meninggal dunia yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah menerima setidaknya ada sebanyak 16 kantong jenazah, di mana diantaranya ini 9 kantong jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 6 kantong jenazah ini berjenis kelamin perempuan, serta 1 kantong jenazah ini berisi bagian potongan tubuh manusia, di mana dalam hal ini tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini menggunakan 3 metode untuk mengidentifikasi para korban, dengan diantaranya ini menggunakan tes DNA, lalu juga ada sidik jari dan juga susunan gigi. Dan tadi dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ini sudah berhasil mengidentifikasi 1 korban lainnya berjenis kelamin perempuan bernama Ibu Iriana yang merupakan warga dari korban kebakaran tersebut. Dan dari pihak keluarga ini menginginkan agar korban ini dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, yakni di Jalan Bendungan Melayu, RT 06 RW 1 Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Sehingga dengan demikian ini sudah ada 3 korban yang sudah berhasil diidentifikasi, di mana 2 diantaranya sebelumnya ini berjenis kelamin laki-laki dengan masing-masing berusia 28 tahun dan juga 41 tahun. Sehingga hingga saat ini masih ada sekiranya 22 korban lainnya yang masih dalam proses pencarian. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani yang berada di posko PMI Jakarta Utara. Jen, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda dari Rumah Sakit Polri. Dan pemirsa, saat ini kami melaporkan dari salah satu posko pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, yakni di PMI Kota Jakarta Utara. Dan ini informasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan data yang kami terima dari petugas PMI. Terdapat penambahan jumlah pengungsi di sini, yakni saat ini ada 186 jiwa dari 47 kepala atau kartu keluarga, dan ini anggota keluarga mereka yang dilaporkan belum ditemukan ada 10 jiwa dan ini masih dalam pencarian. Sementara itu pemirsa, untuk pasokan makanan dari para donatur terus bertambah dan diberikan untuk para korban atau terdampak yang ada di posko pengungsian PMI Kota Jakarta Utara ini. Selain itu juga pemirsa, yang dapat kami sampaikan berdasarkan informasi dari petugas PMI, kebutuhan yang masih dibutuhkan atau yang masih kurang di posko PMI Kota Jakarta Utara ini ada susu balita, juga alat kesehatan atau alat kebersihan, dan juga alat seragam sekolah bagi anak-anak. Baik, kembali ke Anda, Mirfa. Ya baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari posko PMI Koja, dan juga sebelumnya ada salam rahmat dari Rumah Sakit Polri.